saya Teh Virus dengan video tutorial gitarnya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar namanya power chord atau kunci perlimaan. Nah, kalau misalnya kalian sering lihat di tab-tab atau misalkan kunci-kunci di suatu lagu, di situ ada namanya A5, C5, D5 atau D-5. Nah, pokoknya ujung-ujungnya 5 itu namanya power chord. Nah, kita akan langsung saja belajar power chord dan saya akan jelaskan secara musiknya sedikit, semoga kalian mengerti. Nah, yang dimaksudkan dengan power chord atau misalkan A5, C5 dan segala macam, itu artinya nada pembentuknya itu cuma 2. Artinya do sama sol. Berarti 1 sama 5. Do sama sol doang. Jadi setiap kunci yang ada 5-nya ya pasti nadanya cuma do sama sol gitu. Makanya kenapa kalau misalkan kalian lihat itu cuma kayak gini doang atau cuma 2 jari doang, ya karena nada pembentuknya cuma 2 nada. Nah, di video pelajaran kali ini saya akan menunjukkan berbagai bentuk power chord yang bisa kalian aplikasikan dan menghasilkan suara yang enak juga tentunya. Kita akan langsung mulai dengan bentuk-bentuk power chord. Nah, saya akan ajarkan bentuk yang paling umum, yang paling sering digunakan, yaitu bentuk seperti ini. Ini namanya E5. Jari senar satunya di loss, senar 5 sama 4-nya ditekan di fret 2, memakai jari manis dan clicking. Ini seperti E minor biasa, cuman yang perlu diperhatikan, kalian membunyikannya harus di senar 6, 5, dan 4. Atau bisa juga seperti ini, cuman menekan senar 5-nya saja, yang dibunyikan cuman senar 6 dan 5. Nah, ini namanya E5. Jadi ini bentuk pertama. Kalau misalkan kita geser ke arah turun fret atau ke arah kanan, nah jadi seperti ini, telunjuknya harus menekan di senar 6 fret yang ke-1. Sedangkan yang ininya ada di fret yang ke-3. Bentuk yang ini bisa kalian pakai clicking atau kalian tidak pakai clicking, atau misalkan mau seperti ini juga boleh. Yang penting kalau misalkan kalian menekan senar 6 dan 5, berarti membunyikannya juga senar 6 dan 5. Tapi kalau misalkan pakai clicking di senar 4, kalian membunyikannya juga di sampai senar 4. Nah, ini F5. Setelah itu kalian bisa ingat F crash 5, G5, G crash 5, terus A5, ada A crash 5, ada B5, B5, C5, C crash 5, D5, D crash 5, dan kembali lagi ke E5. Jadi kalian tinggal perhatikan yang atasnya aja F, G, A, B, C, D. Nah, kalian bisa dicatat sambil melihat video ini. Nah, jadi itu bentuk pertama. Nah, sekarang saya akan ajarkan bentuk kedua. Bentuk kedua itu kalian dari bentuk yang ini tinggal turun semua 1 senar, dan kita mulai dari fret 0 lagi. Nah, ini namanya A5. Tadi A5 juga ada di sini. Nah, bunyinya mirip. Nah, di sini A5. Tadi E minor, seperti E minor ini diturunkan 1 senar semua. Nah, sekarang dibunyikannya dari senar yang ke-5. Nah, sama lagi kayak yang prinsip tadi, kalau misalnya clicking kalian dilepas, kalian cuma membunyikan senar 6 dan senar 4. Senar 5 dan 4, sorry. Tapi kalau misalnya kalian pakai clicking, kalian membunyikan senar 5, 6, dan 4. 5, 4, dan 3, sorry. 5, 4, dan 3. Nah, kalau misalnya di sini A5, sekarang saya akan naik lagi jadi A crash 5, sama telunjuknya sekarang di senar yang ke-5. Kalau tadi senar 6, sekarang senar yang ke-5. Nah, di sini ada A crash 5. Terus kalau misalkan naik 1 fret lagi jadi B5, C5, D5, D crash 5, C crash 5, sorry, D5, D crash 5, E5, terus E crash 5, sorry F5, F crash power chord F, atau F crash 5, terus G, sorry ini udah G crash 5. Di sini ada
A5 lagi. Nah gitu. Mungkin tadi saya ada yang salah, saya akan ulangi lagi. A5, A kres 5, B5, C5, C kres 5, D5, D kres 5, E5, F5, G5, G kres 5, F. Di sini tadi E5, F5, F kres 5, G5, G kres 5, A5. Nah, jadi seperti itu untuk bentuk yang kedua. Nah, sekarang bentuk yang ketiga, banyak sekali bentuknya. Nah, di sini ada bentuknya itu seperti ini. Ini namanya D5. Jadi cuma senar 4 dan senar 3-nya aja. Nah, seperti itu. Ini namanya D5, tapi bisa juga ditambahkan jari manis di sini. Nah, seperti itu. Jadi cuma senar berapa ini? 4, 3, dan 2. Jadi power chord-nya senar 1 nggak boleh bunyi. Nah, jari tengah itu cuma buat menutup senar satunya, tapi kalau misalnya kalian bisa memakai telunjuk, senar satunya di mute gitu. Jadi kita lanjut ke bentuk D5 atau bisa seperti ini. Saya lebih suka pakai 2 jari. Nah, setelah itu kalau misalkan kita naik 1 fret, bentuknya agak susah, yaitu seperti ini. Jadi clinking di senar 2, tengah di senar, atau bisa pakai manis saja. Manis di senar 3, fret yang ke berapa ini? Fret ketiga, clinking fret 4, telunjuknya fret 1 senar 4. Nah, ini D kres 5, power chord D kres 5. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau pakai clinkingnya, kalian cuma pakai telunjuk sama manis. Ini D kres 5 juga. Ini juga D kres 5. Nah, setelah itu kita naik jadi E5, naik 1 fret semua. E5, terus ada F5, terus ada F kres 5, ada G5, G kres 5, A5, A kres 5, terus ada B5, ada C5, saya kebanyakan ngomong 5 di sini, C kres 5, terus ada D5 lagi. Nah, seperti itu jadi bentuk yang ketiga. Nah, sekarang bentuk yang keempat itu seperti ini. Cuman menekan telunjuk kalau bisa, atau nggak pakai clicking dan manis di sini, atau mau pakai manis juga boleh, semua di senar 1 sama 2 di fret yang ketiga. Nah, ini namanya G5. Dari senar 3 sampai senar yang ke-1. Senar 3 sampai senar 1. Nah, ini G5. Terus kalau misalkan kita naikin 1 fret, dia jadi G kres 5. Nah, telunjuknya selang 2 fret di sini. Terus telunjuknya menekan senar 3 fret 1. Nah, ini namanya G kres 5. Sorry. Ini G kres 5. Setelah itu kita naik 1 fret jadi A5. Agak pegel, kalau misalkan kayak gini juga boleh. Pakai clicking gimana? Nah, clicking kalau misalkan kalian kuat clickingnya. Terus ada ini udah A5, A kres 5. Terus ada B5, ada C5, ada C kres 5, ada D5, ada D kres 5, ada E5, ada F5, ada F kres 5, ada G kres 5. G5. Nah, jadi seperti itu untuk bentuk-bentuk chordnya. Nah, untuk membunyikan bentuk-bentuk kunci perlimaan. Nah, kalau misalnya cara membunyikannya bisa digejreng dengan syarat bawahnya nggak boleh bunyi, atau dipetik. Kalau misalkan tinggal dipilih mau yang gejreng atau dipetik, atau cara lain misalkan. Ya, pokoknya terserah kalian. Yang penting membunyikan power chord-nya enak. Nah, sekarang saya akan ajarkan bagaimana cara aplikasinya. Nah, untuk diaplikasikan ke dalam lagu, misalkan
tertutup dan crashnya di mana saja, kuncinya di mana saja. Kalau misalkan aplikasikan ke lagu sangat gampang. Kuncinya mau mayor, mau minor, semuanya langsung bisa dipakai ke power chord. Misalkan pasti kalian tahu lagu ini. Nah itu kalau misalkan kunci biasanya itu ada E minor. Nah jadi sebenarnya seharusnya E minor. Nah kita langsung pakai kunci E5. Sorry. Jadi langsung pakai E5. Mau kuncinya minor atau mayor, semuanya langsung kita konversikan atau kita ubah langsung ke E5. Jadi misalkan ada G, C, D, A minor langsung kita ubah ke A5, B minor kita langsung ubah ke B5. Tidak masalah, pasti nyambung kuncinya karena menurut teori musiknya dan juga sudah terbukti gitu ya. Nadanya cuma 2 pembentuk, yaitu 1 dan 5. Nanti kalau misalnya mau lebih tahu kenapa bisa nyambung, bisa tanya atau komen di video di bawah ya. Pokoknya tanya aja biar kalian ngerti. Nah selain itu keunikan dari power chord ini, kalian bisa menggunakan kunci peralihan. Misalkan dari G5 ke A5, kalian bisa maju 1 fret dulu baru ke A5. Jadi misalkan saya ambil contoh G5 langsung ke A5. Nah seperti itu. Setelah itu saya selipkan 1 fret dulu baru ke A5. Jadi seperti itu. Saya ulang ulang. Jadi nah seperti itu. Atau turun 1 fret. Jadi misalkan nah kalau misalkan di slide, ada cara yang lain, bisa di slide. Jadi sambil ditekan sambil digeser atau terputus. Nah kalau biasanya kayak gitu. Kalau di slide, nah seperti itu. Nah gunanya kalian ada tahu misalkan tadi seperti di sini ada E5. Memberikan suasana yang berbeda dan variasi. Misalkan saya main yang lagu yang tadi. Nah, yang misalkan satu orangnya main yang di bawah, satu orangnya main yang di atas, dan seterusnya. Atau misalkan kalian kombinasikan semuanya jadi mempunyai mempunyai variasi yang lebih variatif. Apa itu? Ya pokoknya seperti ini. Sinkron dan juga enak didengar. Jadi begitu saja pelajaran power chord dalam video ini. Power chord itu bisa diaplikasikan ke dalam genre rock yang paling sering menggunakan power chord dan juga genre-genre yang lain. Nah begitu saja video kita kali ini. Semoga kalian semakin lihai dalam menggunakan kunci-kunci yang aneh dan juga semakin lihai dalam power chord. Begitu saja video kita kali ini. Tunggu saya di video selanjutnya.